Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Saya Selin dari Sumbawa, NTB. Maaf Bang Zuma, mungkin saya belum bisa nyalakan kamera karena pakaian saya lagi pendek. Iya, dari Kristen. Sebenarnya awalnya gini, saya terlahir dengan Muslim. Saya Oh, terlahir Muslim dari keluarga yang siap. Muslim. Tapi di beberapa saat, beberapa waktu terakhir, saya Ya, ragu karena mungkin saya terlalu banyak bergaul dengan teman-teman yang non-Muslim dan sering juga ikut di ikut gabung sama komal-komal yang non-Muslim. oke. Saya sempat meragukan dan sempat menguatkan diri untuk masuk ke Kristen. Tapi Mantap. di satu Tepuk tangan. sisi, ya, di satu sisi saya tersadar kembali karena dikuatkan lagi dengan bisa dibilang calon suami saya kayak gitu. Oke. Boleh Saya buka minta kamera? pencerahannya Bang Zuma sekarang. Apa yang harus saya lakukan? Iya, kalau cinta duniawi, silakan aja di agama yang sekarang. Karena fasilitas itu akan disediakan, kemegahan dunia disediakan. Dalam arti kata, tidak ada hal wajib di agama Anda yang sekarang. Apa yang wajib? Gak ada. Nyembah kepada yang saudara katakan Tuhan pun itu kan buatan manusia. Tak ada firman Tuhan yang mengajarkan itu. Ibadah nyembah Yesus itu nggak ada firman Tuhannya. Ibadah mingguan tidak ada firman Tuhannya. Makan babi nggak ada firman Tuhannya. Merasulkan Paulus tidak ada firman Tuhannya. Mengkitabkan perjanjian baru tidak ada firman Tuhannya. Semuanya tak ada firman Tuhan. Hanya tulisan-tulisan yang disusun berdasarkan kesaksian doang sebagai rujukan agama Kristen. Tapi kalau Anda masuk ke Islam, ya siap-siap aja diatur. Ini diatur, itu diatur, ini diatur, ini diatur. Karena pencipta langit dan bumi itu mengutus para nabi untuk mengatur kehidupan manusia. Itu di Islam. Kalau kita masuk Islam, artinya kita mau diatur. Makanya disebut muslimah. Apa muslimah itu? Orang-orang yang menundukkan jasadnya, hatinya, pikirannya, ruhnya kepada aturan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dan itu juga dilakoni oleh para nabi, termasuk Yesus. Yesus itu adalah muslim sejati. Yesus menerangkan dirinya, dunia harus tahu bahwa aku mengasihi Tuhan dan aku senantiasa melakukan apapun yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Dia adalah muslim sejati. Bukan Kristen Yesus itu. Makanya dalam Ibrani 5 nomor 6, sebagai manusia Yesus mempersembahkan doa kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya. Andaikan Yesus itu perempuan maka dikatakan, dan atas kesolehannya sebagai wanita. Soleha dia kalau wanita. Maka dia punya doa dikabulkan oleh Tuhan. Nah sekarang kalau kita diperhadapkan dengan orang-orang Kristen nih. Kami umat Islam ibadah Jumat. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Di Kristen ibadah Minggu. Ada dalilnya? Nggak ada. Jadi ya gaya-gayaan doang, gaya-gayaan. Nggak ada perintah Tuhan. Nyembah Yesus gaya-gayaan, nggak ada perintah Tuhan. Natalan gaya-gayaan, tak ada perintah Tuhan. Apapun yang dilakoni di agama saudara itu cuma gaya-gayaan doang. Biar dianggap paten. Tapi dalil firman Tuhannya ada nggak? Nggak ada. Mengkitabkan Lukas, Markus, Matius, Yohanes ada instruksi dari Tuhan nggak? Nggak ada. Instruksi dari Yesus nggak ada juga. Lalu merasulkan Bang Paulus Zuma, ada nggak? Iya, silakan. ketika saya ingin kembali kepada Tuhan saya, kepada Allah yang Maha Kuasa, apakah Allah masih bisa mengampuni dan menerima Oh saya? iya, diterima. Allah itu maha penyayang, maha pengasih. Siapapun, kata Allah, ketika engkau bertaubat kembali kepadaku,
maka seluruh dosa-dosamu aku hapuskan. Sedikit pun tak ada kusisahkan. Tapi amalan baikmu, itu aku simpan sebagai hitungan pemberat amal kebajikanmu. Itu di Islam seperti itu. Jadi mu'allaf itu dihapuskan semua dosa-dosanya kembali oleh Allah. Jadi kalau kembali kepada Allah, kembali kepada Islam, maka dosa-dosa akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seluruhnya. Seperti itu. Lalu selanjutnya langkah apa yang bisa saya ambil untuk saya memulai lagi? Kalau saudari ini sudah yakin tentang Islam, yakin benar-benar yakin, sepenuhnya bukan semata-mata karena calon suami, tetapi karena Allah, benar-benar karena Allah yakin akan keselamatan hanya ada dalam Islam. Ini kenapa noise ya? Sabar ya. Iya bang. Iya. Oke. Maka solusinya ya kembali kepada Allah, bertaubat, syahadatain, mempersaksikan tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Setelah itu isi hidupnya dengan amalan solehah. Bagaimana menjadi seorang muslimah yang baik, bagaimana menjadi seorang wanita calon istri yang baik, menjadi istri yang baik, menjadi anak-anak yang baik berdasarkan Al-Quran. Gitu. Nanti kalau adik ini bisa pakai baju yang sopan, boleh buka kamera ya. Sebentar ya, saya ganti pakaian dulu. Oke. Oke, baik. Teman-teman di YouTube, terima kasih ya udah bergabung. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Itu cantik kalau pakai jilbab. Memang wajahnya cocok untuk jadi seorang muslimah. Enggak cocok jadi penari latar gereja, enggak cocok. Jadi muslimahnya yang pas banget. Gitu. Apalagi orang NTB. Orang Mataram ya. Saya tinggal di Sumbawa. Di Sumbawa. Tapi berdarah Lombok. Iya, saya dari Lombok Timur. Oh, Masya Allah. Iya. Tapi selama ini rajin ke gereja? Ke gereja belum pernah, cuma belum sempat dibaptis juga. Kapan? Sejak kapan itu? Sejak kapan maksudnya ke ini? Sejak Suka beberapa bulan terakhir. Oh begitu. KTP-nya Islam berarti? Iya, masih belum diganti. Terus kenapa sampai berpikir mau ke Kristen? Mungkin banyak yang menguatkan, karena banyak teman-teman yang menguatkan. Terus teman-teman di sekeliling, semua kayak gitu. Rela rupanya meninggalkan agama yang rasional menuju agama irasional yang tidak masuk akal. Tuhan mati dibunuh ciptaan, Tuhan dilahirkan oleh ciptaan. Itu nggak kepikiran ke sana. Iya, Bang. Orang tua di mana, Adik? Orang tua di Lombok. Apalagi orang Lombok itu orang fanatik, Masya Allah. Saya mondok, guru saya itu 50% orang Lombok. Orang-orang Lombok itu orang fanatik semua loh itu. Fanatik Islam. Saya belum pernah bertemu dengan orang Lombok yang
jauh dari Islam. Belum. Orang Lombok itu fanatik keislaman. Kenapa? Karena ya orang Lombok menggunakan akal sehat dan kebetulan Islam itu sejalan dengan akal sehat. Gitu. Ini ada hubungan keluarga dengan Bunda Nora? Tidak. Kok mirip kali ya? Bunda Nora mana, Bang? Ada mualaf juga dari apa? Dari Dubai. Mirip sekali. Oh enggak ya? Iya iya iya. Jadi apa solusi sekarang ini gimana? Apa yang harus kami bantu? Itu penyesalan dan mungkin saya ingin kembali ke Muslim. Alhamdulillah. Artinya ketika saudari mau kembali ke Muslim, pernah menyatakan diri menjadi Kristen gitu? Pernah. Mengakui Yesus Tuhan? Pernah. Alamak? Dengan cara apa diakuinya? Tinda Jibril, syukran. Saya dibantu sama seorang teman sih waktu itu. Dibantu Misionaris? dihubungkan dengan pendeta. Oh. Ya. Jadi misionaris yang datang sama adik ini. Iya. Kenapa yakin kalau dia misionaris? Dia mengajarkan banyak hal, dia menjelaskan bagaimana perjalanan Tuhan Yesus yang menyelamatkan yang menebus dosa semua umat seperti itu. Tidak ada itu Sampai orang. dia rela disalib seperti itu. Ya. Itu memang jualan mereka. Nggak ada. Kalau kita baca dalil atau kita cari dalilnya di mana Tuhannya Yahudi menghapuskan dosa dengan tumbal manusia, itu nggak ada dalilnya. Malah Tuhan marah membunuh Yesus itu. Tuhan marah. Bahkan Yesus sendiri mengutuk para penyalib. Di dalam kitab Matius 32 nomor 13 23 sampai dari nomor 13 sampai 36, Yesus mengutuk keras penyaliban itu. Bahkan Yesus mengecam dengan neraka jahanam orang-orang yang menyalib orang benar dan keturunannya tidak akan lolos dari api neraka jahanam. Itu. Jadi hati-hati. Bahkan kalau kita lihat, kalau kita baca dalil di dalam Matius 7 ya, orang-orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, itu akan diusir oleh Yesus dengan berkata, "Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan." Nah, ada ini, begitu masuk Kristen kan memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan, betul? Diusir Yesus berdasarkan kitabnya sendiri. Kemudian nanti digiring pelan-pelan sampai makan babi. Masa tubuh secantik ini dimasukkan makanan haram di dalamnya? Kan kesian. Kitabnya orang Yahudi di dalam kitab Yesaya 66 nomor 16, 17, 18. Pemakan babi akan dibakar dengan api oleh Tuhan. Masa mau dibakar sama api? Jangan mau dong. Dan Al-Quran mengatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Orang-orang kafir itu, penyembah-penyembah Yesus itu kata Quran, mereka akan masuk ke dalam neraka, kekal di dalamnya. Sangat disayangkan. Apa yang kurang di Islam? Gak ada yang kurang di Islam itu. Gak ada. Kita jangan melihat Islam itu dari oknumnya, dari perilaku-perilaku umatnya, enggak, jangan. Kenapa? Karena setiap manusia itu kan ada godaan setan. Iya toh? Jadi kalau ada orang yang jatuh ke dalam godaan setan lantas kita hujat agamanya, kita keliru. Jadi melihat agama itu bukan dari pemeluknya, tapi melihat agama itu dari kitab sucinya. Itu. Jadi kalau orang salah di Islam, baru-baru ini ada pendeta yang viral melakukan perbuatan ada kiai katanya melakukan hal yang tidak senonoh kepada santrinya. Apakah itu agamanya yang mengajarkan begitu? Bukan.
Itu oknumnya sendiri. Agama Islamnya mengajarkan la taqrabuz zina. Jangankan menodai santri, mendekati saja tidak boleh. Haram hukumnya. Perintahnya dalam Al-Quran itu jelas itu. Jadi bukan Islamnya yang salah, tetapi oknumnya yang salah. Beda dengan agama yang ada ini sempat anut. Contoh di dalam kitab Yosua apa? Iya, Hosea 4 nomor 14. Aku tidak akan menghukum anak-anakmu apabila mereka berzina, dan menantumu tidak akan aku hukum menantu perempuanmu apabila mereka bersundal. Ada nggak dalil seperti itu di Al-Quran? Aku tidak akan menghukum anak perempuanmu ketika... nggak ada. Jadi jangan lihat orangnya, lihat kitab sucinya. Nah, kalau misalnya ada kiai melakukan hal-hal seperti itu, ya itu lebih relevan dengan ajakan-ajakan di luar Al-Quran. Karena di Al-Quran nggak ada. Mendekati zina aja nggak boleh. Jadi kalau ada yang salah, ada ini kan misionaris itu selalu memperlihatkan, ini loh keburukan Islam. Apa yang diperlihatkan? Oknum-oknum Islam yang ditunjukkan. Mereka lupa bahwa di dalam agama mereka itu bergejibun pelaku-pelaku kemaksiatan di luar sana. Di Indonesia mungkin nggak terlalu banyak karena mereka masih malu dikelilingi mayoritas Islam. Tapi coba di barat atau jalan-jalan ke Bali, lihat aja ke Bali, nggak usah terlalu jauh, ke Bali aja. Apa agama mereka yang jalan di pinggir pantai hanya menggunakan celana dalam? Laki perempuan, apa agamanya? Cek aja di situ, ketahuan itu. Jadi jangan kita lihat Islam melakukan sesuatu, agamanya yang kita salahkan karena Islam melarang. Tapi kalau mereka melakukan, ya di dalam kitabnya memang ada yang kayak begitu dalilnya. Terlepas itu mereka praktekkan atau tidak, itu dalilnya dan kita bisa tunjukkan. Ada dalilnya memang kayak begitu. Marilah kita menikmati birahi sampai pagi. Sebab suamiku dalam perjalanan jauh. Terlepas apapun nanti narasi yang mereka bangun, yang terpenting ada tertulis di situ ajakan. Yang bisa menjadi acuan. Kenapa kau larang aku? Selingkuh kan ada dalam kitab suci kita. Mengajak laki-laki lain birahi sampai pagi karena suaminya dalam perjalanan jauh. Kalaupun itu tidak seperti itu maknanya, tapi ada tertulis. Tidak murni, kita batasin orang untuk tidak melakukan. Berbeda di Al-Quran, mana ada perintahnya? Memang nggak ada. Jadi kalau ada yang melakukan, ya salah dia. Bukan Islam yang salah, tapi oknumnya. Apalagi, misionaris selalu bilang, gereja ditutup, orang ibadah. Tunggu dulu. Jangan lihat dari situnya. Kemungkinan ada izin-izin yang mereka belum penuhi. Satu. Yang kedua, bisa jadi mereka bikin gereja di pemukiman Islam yang mayoritas Islam, sementara mereka nanti ibadah baru rame, datang dari kampung luar. Datang motornya sudah ribut, kendaraan sudah ribut, terus nyanyi-nyanyi di situ panggil Tuhan kita. Di gereja Tuhan kita yang dipanggil. Allah yang ada di surga, terpujilah namamu. Allah turun ke bumi menjadi Kristus. Kan nyindir kita. Allah yang dipanggil. Itu kan cuma di Islam ada Allah. Nggak ada di Kristen Allah itu. Tanya orang Kristen di luar Indonesia, ngerti nggak kata Allah? Enggak. Mereka nggak ngerti. Cuman Kristen Indonesia yang menggunakan nama Tuhan Islam di dalam kitab mereka. Habis itu mereka gunakan secara serampangan dan menyebutnya pun tidak sesuai dengan kaidah. Allah disebutnya Allah. Ya mungkin untuk menyembunyikan identitas bahwa itu adalah Tuhan kita diambilnya. Tapi kalau ditanya lebih duluan Kristen daripada Islam, itu selalu dalilnya tuh. Nah, itu Adinda. Jadi Al-Quran mengatakan gini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzi asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Apa kata Allah? Katakanlah wahai Nabi Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri. Adik ini kan termasuk menzolimi diri kan? Karena keluar dari keislaman, masuk ke dalam sebuah agama, di mana agama itu ya menurut pandangan Islam penyembah inazan. Wa iyyaduuna illa syaitana marida, yang mereka sembah adalah iblis.
Itu kata Quran. Nah, ketika Al-Quran mengatakan, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas dengan menzolimi dirinya sendiri, kata Allah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jangan. Sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosamu. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau ada ini menyesal atas telah menzalimi diri sendiri, bertaubat kembali kepada Islam, ya alhamdulillah Allah akan menghapuskan seluruh dosa-dosa ada ini. Dan mohon supaya pertobatannya itu jangan dianggap sepele. Benar-benar bertobat kembali kepada Allah. Tutup hubungan dengan misionaris-misionaris itu. Jangan lagi berhubungan dengan mereka, karena mereka adalah penyesat yang datang kepada umat Islam, yang mengajarkan umat Islam menyembah kepada makhluk yang digantung oleh tentara Romawi. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan mau. Jangan mau. Kalau ada sesuatu yang ingin dipertanyakan, boleh masuk di Komal ini. Boleh ke ustadz-ustadz kita bertanya ke mereka. Jangan mau mengikuti agama yang dibawa oleh penjajah. Jangan. Ingat, agama mereka bukan orang Yahudi yang datang ke Nusantara awal mula mengajarkan agama mereka. Bukan. Agama mereka masuk ke Nusantara ini melalui tumpangan terhadap penjajahan. Jadi ada yang meneror, menciptakan ketakutan pada pribumi, meneror, menjajah, menekan, mencekam, melahirkan rasa ketakutan, melahirkan kelaparan, kehausan, was-was yang mendalam, rasa tak berdaya, tidak ada pengharapan hidup. Setelah dalam keadaan tertekan seperti itu, muncul pasukan yang lain datang untuk mengkristenkan. Mengajak kemudian kepada kelegaan. Hai kamu yang letih lesu. Bagaimana enggak letih? Bagaimana enggak lesu? Orang diberondong senjata. Setelah dalam keadaan ketakutan seperti itu, datang dewa penolong dari mereka. Mari masuk ke gereja. Di sana kita bersuka cita. Di sana kita dibantu. Di sana kita begini-begini. Ikutlah orang-orang dalam ketakutan itu masuk ke agama mereka. Begitu, Adinda. Jadi jangan awal mau mulanya berdaya. itu awal mulanya Gimana? itu gini Bang. Ah, Kan saya lagi komal juga dengan salah satu temen itu. Saya cerita, saya kayak iya. pernah bertemu dengan seseorang yang di dalam mimpi kan Bang, di dalam mimpi saya bertemu dengan seseorang yang sosoknya berpakaian putih sambil membentangkan tangan ngomong, "Nak, ayo kamu belajar jalan." Saya ceritalah sama mereka, katanya mereka itu adalah sosok Tuhan Yesus yang akan Alamak. membimbing. Itu penguatannya mereka. Itu bertentangan dengan dalil-dalil Yesus sendiri. Dan Yesus sudah berpesan di dalam pengajaran Yesus di Matius 24, nomor 4, nomor 5, 23, 24, 25, 26, 26, dan seterusnya. Apa kata Yesus kepada orang-orang Yahudi? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, akulah Kristus. Jangan kau percaya. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Lalu kemudian Yesus mengatakan penyesat itu datang ngaku Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua, kata Yesusnya, bila mana ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kau percaya. Sebab kalau aku yang datang, kalau aku Yesus yang datang, tanda-tandanya adalah seluruh manusia akan melihat aku, sebab aku berada di tengah langit. Matius 24 nomor 27, 28, 29, 30. Apabila aku yang asli datang, aku akan nampak di tengah langit. Al-Quran surah As-Sukhruf ayat 61. Ketika Nabi Isa itu datang, maka dia akan nampak membawa tanda-tanda hari kiamat. Kata Yesus, kalau aku datang, aku nampak membawa tanda hari kiamat. Nah, di dalam Matius 23 nomor 9, apa kata Yesus? Mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi. Sampai engkau berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Jadi, kalau ada yang datang kepada kita dalam mimpi, dalam apapun itu, kata Yesus, kau tidak akan melihat aku lagi. Yang datang setelah aku itu pergi ke langit, itu adalah penyesat. Memakai namaku. Jadi kalau ada orang disesatkan, di dalam Bible pun dikatakan bahwa
waspadalah kepada iblis, sebab iblis pun bisa menyamar seperti malaikat terang. Itu. Jadi hati-hati, hati-hati. Orang misionaris menemukan mimpi seperti itu luar biasa tuh. Kalau sudah ada mimpi seperti itu ditemukan oleh misionaris, oh sudahlah. Anda akan digiring sampai Anda keluar meninggalkan Islam. Itu. Jadi sekali lagi, kata Yesus, engkau tidak akan melihat aku lagi. Jadi yang datang itu bukan Yesus. Bukan Yesus yang datang itu, bukan. Karena Yesus tidak akan pernah datang sampai manusia berkata, diberkatilah dia dalam nama Tuhan. Kan muridnya pernah bertanya tuh, Guru, apa tanda kedatanganmu? Kata Yesus. Yesus berkata, tanda kedatanganku adalah apabila aku yang datang, kata Yesus, apabila aku yang datang, maka matahari menjadi gelap, bintang tak bercahaya, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nah itu kalau Yesus yang datang. Ya kalau cuma datang dalam mimpi tidak ada bukti tanda-tanda itu, kan muridnya bertanya, Guru, apa tanda kedatanganmu? Yesus menjawab, kalau aku datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, seluruh manusia akan meratap, seluruh manusia akan melihat aku di tengah langit. Itu tanda kalau aku yang datang. Kata Yesus, kalau ada yang mengaku melihat Yesus di sini, melihat Yesus di sana, jangan kau percaya. Itu kata Yesus, Matius 24, nomor 23, 24 sampai 26. Jangan kau percaya kalau ada yang mengaku Yesus, jangan. Sebab kalau aku yang asli datang, matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang. Nah, itu juga diterangkan oleh Al-Quran, surah As-Zukhruf ayat 61, tanda kedatangan Nabi Isa itu begitu. Persis dengan nasihat Yesus. Jadi kita ini kalau ada mengaku-ngaku bertemu Yesus atau mimpi dengan, jangan percaya. Itu kata Yesus, bukan kata saya. Begitu saudari. Apalagi yang dijanjikan misionaris ini? Dibuka mic-nya, terkunci mic-nya. Kalau misalkan Dinda, iya silakan. saya mau Api memulai pusat semuanya boleh naik, api pusat. Gimana Dek? kalau misalnya saya memulai semuanya dari awal, langkah apa yang pertama yang harus saya ambil? Syahadat di sini, syahadat di sini. Saya bimbing syahadat, habis itu mandi besar, sholat, kembali sholat, bertobat, salat taubat. Ya? Ya. Oke. Kita tunggu dulu. Calonnya orang mana? Bisa dinaikkan, mungkin ada namanya ini Aksawangga. Aksawangga. Bentar ya, Dek. Oh, beliau ada di sini. Baik. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Anu ini, Bang, apa namanya? Zuhur, Di sini Bang. azan. Di azan, Bang. Iya, nggak apa-apa. Nanti setelah azan Iya, aja. mau sholat rencananya tadi. Iya. Iya, silakan. Iya, silakan. saya izin ke masjid dulu ya, Bang. Saya izin ke Boleh, masjid boleh. dulu saya. Boleh, Ya, Masya baru Allah. baru saya Bang ya. Baik. Siap. Assalamualaikum, Bang. Sehat selalu, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Masya Allah. Untung ketemu dengan seorang Muslim. Kembali memeluk Islam. Masya Allah. Bang Handi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja kita kehilangan adik cantik ini. Ya, saya apresiasi nih Bang Juma, bisa ketemu wanita muslimah yang sempat salah jalan korban misionaris. Iya, Alhamdulillah. Kembalikan segera Bang Juma, jangan ditunda.
Iya, iya, iya. Ini teman-teman kita mana ya? Aku minta beliau didoakan habis ini sebelum saya izin ibadah. Telepon Pak Ketua dulu ya. Siap. Memang kita Adinda, saya panggil siapa namanya, Dek? Nama saya Selin. Selin. Itu nama dari kecil. Iya, Oh, iya iya iya. Memang asli Lombok kan memang? asli Lombok. Oh, Masya Allah. Iya, jadi gini Dek, kami hadir sebagai apologet Islam Indonesia itu bukan cuman mau tampil doang, enggak. Memang latar belakang kami hadir di sosmed itu karena banyaknya gerakan-gerakan misionaris yang merebak untuk memurtadkan orang Islam. Utamanya mereka yang lagi galau, lagi ada masalah, lagi apa istilahnya dalam keadaan kosong, tertekan. Itulah yang mereka jadikan sebagai sasaran. Termasuk saya sendiri pernah didatangi misionaris. Saya loh, sebagai ketua pembina apologet Islam Indonesia aja jadi sasaran. Apatah lagi masyarakat biasa. Saya yang paham tentang Bible aja jadi santapan mereka untuk dimurtadkan. Apatah lagi umat Islam yang awam. Saya pernah didatangin, dikasih baju kaos mereka ala Kristen gitu. Ya alhamdulillah bersyukur saya bisa menghindarkan diri saya dari gerakan mereka gitu deh. Memang kita harus hati-hati. Oke, Dinda Tahta monitor. Assalamualaikum. Monitor Dinda. Waalaikumsalam. Gurunda. Assalamualaikum. Lanjut Gurunda. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adik, saya bimbing syahadat dulu. Boleh ya? Nanti sambil tunggu saudara kita yang habis ibadah naik ke sini. Habis itu nanti didoakan sama ustadz kita. Kalau mau penguatan akidah nanti boleh. Tapi saya lihat calon suaminya juga orang kuat ibadah sih. Kelihatannya. Ya, mudah-mudahan bisa dibimbing dengan baik. Kita kita khusyuk dulu, konsentrasi kepada Allah dulu. Bahwa kita ingin kembali di hadapan Allah, bermunajat kepada Allah, meninggalkan segala hal yang bersifat duniawi, lalu kita mempersaksikan syahadat. Ya, gimana, udah siap? Udah siap? Siap. Oke. Siap, Pak. Boleh satu tangan telunjuk, satu tangan yang kanan sebagai simbol kita ini penganut ajaran satu Tuhan. Ikuti saya. Bismillah. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Dengan menyebut nama Allah Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. lagi Maha Penyayang. Asyhadu Asyhadu Allah Allah ilaha ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul utusan Allah. adalah Rasul utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Adik ini
pernah mengakui Yesus itu Tuhan? Pernah? Pernah. Oke. Ya, kita mempersaksikan dan disaksikan oleh banyak orang di sini, kurang lebih 10.000 mata memandang. Saya ingin tanya, apakah Anda bersaksi sesuai dengan persaksian dua syahadatain tadi, persaksian tadi, benar-benar menjadikan Yesus itu hanya makhluk ciptaan? Saya bersaksi, Yesus adalah ciptaan Yesus adalah ciptaan dan bukan Tuhan, bukan? dan bukan Tuhan. Oke, sip. Baik. Oke, Adinda Tahta, tolong didoakan adik kita ini mudah-mudahan istiqomah dan bisa menjauhkan diri dari mereka misionaris yang datang mengganggu kepada adik ini. Silakan. Silakan Dek, didoakan adik kita. Oke, terima kasih Gurunda. Baiklah kita doa bersama ya, untuk saudari kita. Ya. Semoga beliau ini istiqomah di dalam Islam, tidak terpengaruh ya, dengan apapun. Juga diberi kemudahan di dalam memperdalami ilmu Islam, terutama tentang tauhid. Dan juga kita juga jangan lupa mendoakan juga kepada guru-guru kita, terutamanya Gurunda Juma dan anggota-anggotanya ya. Semoga kita semua diberi kekuatan, kesabaran, ketabahan, dan urusan kita dipermudah oleh Allah di dalam menyebarkan kalimat tauhid. Juga melalui beliau dan anggota-anggota yang orang berdakwah, semoga banyak orang yang dapat menemukan kebenaran hidayah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan kepada saudari kita ya. Semoga istiqomah dan terus semangat untuk selanjutnya ya, di dalam Islam ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma fir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Allahumma ighfir lana warhamna wahdina wa'afina warzuqna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Untuk selanjutnya sedikit Gurunda ya. Setelah ini karena Mbak ini pernah Islam, maka ini diwajibkan sholat mandi besar ya. Niat gini doang. Niat saya mandi besar niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Gitu doang udah. Atau kalau
sulit, pokoknya mandi besar gitu aja. Tapi kalau ingin sempurna, niat saya mandi untuk menghilangkan hadas besar. Lalu mandi siram dari atas kepala sekujur tubuh sudah. Gitu doang. Dan ingat, jangan lupa kalau sudah muslimah, maka kewajiban nomor 1 dijaga sholatnya ya. Jangan dianggap sholat itu berat, enggak. Memang ajaran samawi itu berlomba-lomba dalam ibadah. Taurat, Injil, Al-Quran. Memang tujuan Allah menciptakan itu ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan manusia dan jin semata-mata beribadah kepada Allah. Makanya Musa, Abraham, Isa, Yakub ahli ibadah. Ya, jadi kalau ada pingin santai-santai, bukan samawi. Karena ajaran samawi itu memang kita itu pertama harus mengenal Allah sebagai Tuhan. Lalu Allah memberi kewajiban-kewajiban. Sholat, puasa. Bukan hanya di Islam. Ya, memang ajaran para nabi itu ya itu memang. Apalagi terutama sholat. Kenapa kok sholat? Karena memang awwaluma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Pertama kali besok yang ditanyakan di hari kiamat, bukan puasa, bukan haji, bukan zakat, sholatnya pertama kali. Itu makanya untuk mbakku ini, kalau memang ada yang lupa tentang sholat, belajar lagi. Kalau masih ingat, alhamdulillah, jangan tinggalkan sholatnya. Ya, jadi habis ini mandi, ya setelah itu teruslah belajar tentang Islam. Jangan sampai ragu. Ragu apanya? Ini terakhir ya. Kalau kita mau ragu, dalilnya jelas. Kami ya, umat Islam, tentang Yesus ini mau pakai Quran, mau Bible sama. Ya, pertama, surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilai annahu la ilaha illa ana fa'budun. Semua para nabi yang aku utus, mereka aku perintahkan supaya memperkenalkan tiada Tuhan selain Allah. Sembahlah Allah. Itu loh. Makanya, misal saya pakai Quran ya. Tahta siapa itu Isa atau Yesus? Utusannya Allah untuk Seriwil. Ali Imran 49. Wa rasulan ila bani Israel. Nabi Isa diutus untuk Israel. Dalam Bible sama. Matius 15:24. Aku diutusannya kepada domba-domba yang hilang dari Seriwil. Dalam Al-Quran dia itu Nabi. Maryam 30. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya. Dia seorang Nabi. Dalam Bible sama. Yesus Nabi. Markus 6 ayat 4. Beginilah seorang Nabi diterima di mana-mana kecuali tempat tinggalnya. Tugasnya penyampai firman. Dalam Al-Quran Al-Maidah ayat 46. Wal yahkum ahlal injil bima anjalallah. Dalam Bible sama, tugasnya penyampai firman. Yohanes 17 ayat 8. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Yang terakhir, Nabi Isa atau Yesus, Quran dan Bible, sama-sama dia memerintahkan Allah itulah Tuhan satu-satunya. Kalau dalam Al-Quran, Al-Zuhruf 64. Dalam Bible, Markus 12:29. Jadi, untuk mbakku ini, untuk apa ragu lagi? Wong Islam, Wong Isa atau Yesus dalam Quran, dalam Bible sama, tidak berubah. Dia itu utusan, dia Nabi, mentuhankan Allah.